Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, apa baru sedih, baru bingung, baru pusing? Semoga kita semua selalu berada dalam kebahagiaan. Amin. Nah, perkenalkan di sini saya Nila Amelia Agustin. Di sini saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, prodi Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari matematika ekonomi. Nah, nanti saya akan menjelaskan yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang diferensial fungsi sederhana. Sebelumnya, diferensial fungsi sederhana dalam matematika ekonomi itu dapat diaplikasikan dalam beberapa kegiatan, yakni yang pertama, pengertian dulu, mohon maaf. Jadi, diferensial atau turunan sebuah fungsi membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut dinamakan turunan atau disebut dengan derivatif. Nah, pada bab ini nanti kita akan bahas tentang diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dalam persamaannya. Untuk contoh aplikasi nyata diferensial dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang pertama, biaya marginal atau marginal cost, yakni untuk mengetahui tambahan biaya akibat memproduksi suatu unit barang tambahan. Nah, lalu ada contohnya, pabrik ingin mengetahui biaya tambahan jika produksi naik dari 100 menjadi 150 unit, yaitu menggunakan biaya marginal, menggunakan rumus diferensial fungsi sederhana. Lalu yang kedua ada pendapatan marginal. Nah, pendapatan marginal revenue digunakan untuk mengetahui tambahan pendapatan dari penjualan suatu unit barang tambahan. Nah, contohnya adalah perusahaan ingin mengetahui berapa tambahan pendapatan jika penjualan bertambah 1 unit. Nah, tapi nggak mungkin perusahaan bertambah cuma 1 unit, jadinya mungkin perusahaan akan bertambah paling nggak minimal 10 unit, 50 unit gitu guys. Nah, lalu yang ketiga digunakan untuk mengetahui keuntungan maksimal. Diferensial digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan terbesar. Caranya dengan mencari turunan pertama fungsi keuntungan dan menyamakannya dengan 0. Nah, nanti di sini ada rumusnya. Cuman mungkin nanti kalau masih cukup waktunya saya akan menjelaskan sebisa saya. Lalu digunakan untuk elastisitas permintaan, untuk mengukur tingkat kepekaan permintaan terhadap perubahan barang. Karena jika barang berubah, harganya berubah, maka permintaan juga akan berubah. Sesuai hukum penawaran dan permintaan, jika barang harganya naik, maka permintaan akan turun. Namun jika barangnya harganya turun, maka permintaan akan naik. Nah, begitu teman-teman untuk pengertian terus sama contoh dalam aplikasi nyata. Nah, untuk rumus-rumusnya di sini saya akan tunjukkan. Baik, di sini saya akan menunjukkan dari itu tadi diferensial fungsi sederhananya ya, rumus-rumusnya, materi-materinya. Mari kita saksikan. Diferensial fungsi sederhana. Nah, ini tadi yang pendahuluan, ya kan? Udah, terus ini ada kuosien, diferensi, dan derivatif. Jika Y sama dengan Fx dan terdapat tambahan variabel bebas X sebesar maka bentuk persamaannya dapat dituliskan menjadi kayak gitu teman-teman. Jadi notasi penulisan turunan itu kayak begini teman-teman. Jika fungsi aslinya adalah
Y sama dengan Fx, maka turunannya dapat dituliskan dengan rumus berikut. Nah, kayak gini notasinya, notasi penulisan turunan. Arti ini aksen adalah turunan. Oke teman-teman, lanjut lagi ke kaidah diferensiasi. Nah, pertama ada diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya adalah Y sama dengan 5, maka dy per dx nya sama dengan 0. Nah, kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Contohnya, jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan nx n-1. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah ini kan sama dengan Y, jadi gini, Y sama dengan X3 gini, ya kan. Nah, hasilnya ini teman-teman, dy per dx sama dengan 3x3 min 1 sama dengan 3x2, begitu. Lanjut lagi, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K V, di mana V sama dengan Hx, maka kayak gini. Pokoknya kayak gini ya teman-teman semuanya. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi materi apa kira-kira? Materi derivatif dari derivatif. Nah, derivatif itu istilah lain dari apa teman-teman tadi yang udah saya jelaskan, apa? Turunan. Nah, pintar sekali. Jadi derivatif dari derivatif, setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali tergantung pada derajatnya. Nah, turunan yang pertama atau the first derivative adalah sebuah fungsi. Sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Nah, turunan yang kedua sebuah turunan dari turunan yang pertama, lalu turunan yang ketiga sebuah fungsi dari turunan yang kedua, dan seterusnya. Nah, ini untuk contoh dari derivatifnya guys. Jadi contoh fungsi awalnya Y sama dengan fx atau fungsi turunan pertama Y aksen sama dengan garis 3, itu apa namanya, dilambangkan bahwa sudah diturunkan ya guys. Lalu f nya juga dikasih aksen, Y aksen garis 3 f aksen f dalam kurung lagi garis 3 lagi sama dengan 3 garis lagi dy per dx garis 3 sama dengan garis 3 lagi df x per dx. Nah, turunan yang kedua aksennya ada 2, jadi y aksen 2 f aksen 2. Nah, gitu. Nah, terus d nya itu dipangkatin, jadi di 2 pangkatin tulis. Bawahnya juga, nah sampingnya juga kayak gitu. Dan di bawahnya lagi y aksen itunya ada 3, aksennya ada 3 kayak koma per dx tersebut, sama dengannya ada 3 garis. Terus f nya juga ada 3 aksen, angkanya ganti 3. Itu pokoknya kalau masalah turunan itu dari yang awal dikasih aksen, rumusnya dikasih aksen sama dengan garis 3, terus sesuaikan saja. Pokoknya kalau ya turunan pertama nggak usah ada pangkatnya. Ini kalau turunan kedua, ketiga, dan turunan keberapa pun nanti pangkatnya dicocokkan sesuai dengan turunannya. Oke teman-teman, kayaknya untuk materi yang diferensial fungsi sederhana ini cukup sekian. Nanti saya akan lanjutkan lagi materi selanjutnya ya, nanti di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf sekali apabila dari saya sendiri kurang bisa menjelaskan dengan baik, terutama kepada Pak dosen saya, Pak Mahfud Asyari, karena mungkin saya kurang paham tentang materi ini, jadi mungkin penjelasan saya juga kurang bisa dipahami atau belibet gitu Pak. Mohon maaf sekali. Di sini saya berusaha sebisa saya, semampu saya. Semoga Pak Mahfud berkenan memberikan nilai yang terbaik. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.